Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Eza Ristiawan. Jadi, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang binary search tree. Nah, binary search tree ini uh, kan sangat berguna nih buat di sistem informasi, buat di teknik informatika yang terkait dengan struktur data. Jadi saya akan membahas tentang binary search tree dasarnya, dan juga nanti ada visualisasinya, dan nanti juga akan ada yang namanya uh, programnya ya untuk struktur kode dari binary search tree ini. Oke, baik. Nah, ini untuk saya membuat PPT ya teman-teman terkait dengan binary search tree. Oke. Nah, ini kita menjelaskan dahulu nih terlebih dahulu ya. Apa sih sebenarnya binary search tree? Jadi, kalau binary search tree ini adalah salah satu jenis struktur data pohon biner yang sangat penting dalam ilmu komputer. Nah, ini sangat penting banget untuk teman-teman yang berkaitan dengan uh, ilmu komputer, karena ini ada di pelajaran atau terkaitan dengan struktur data teman-teman. Nah, khususnya dalam topik struktur data dan algoritma ya. Nah, struktur ini terdiri dari simpul-simpul nodes di mana setiap simpul memiliki nilai data dan maksimal dua anak, yaitu anak kiri atau left child dan anak kanan yaitu right child. Yang membedakan BST dengan ya pohon biner biasa ini, binary tree biasa, itu adalah adanya aturan khusus dalam penempatan nilai-nilai di dalam pohon yang disebut dengan aturan pencarian biner atau binary search rule. Nah, untuk terkait dengan apa itu node, apa itu left child, right child, nanti akan dibahas lebih lanjut. Oke. Selanjutnya ada aturan dasar. Tadi kan kita sempat menyinggung nih dengan aturan dasar dari binary search tree. Nah, binary search tree ini itu aturannya adalah semua nilai di subtree kiri, ya, anak yang kiri nih, dari suatu simpul itu harus lebih kecil daripada nilai di simpul itu. Jadi, teman-teman, misalkan di sini ada simpul, nah di sini kiri, di anak kiri ini anak kanan. Nah, anak yang kiri ini itu tuh harus lebih kecil dibanding yang atasnya, simpul atas. Misalkan di sini 7, ya. Berarti di sini harus 5 karena lebih kecil daripada 5 lebih kecil daripada 7. Nah, untuk aturan yang kedua nih teman-teman, ada semua nilai di subtree kanan dari simpul tersebut harus lebih besar daripada nilai di simpul tersebut. Nah, yang tadi kan ini 7 di simpulnya, nah 5 di bagian kiri. Berarti di kanan berapa? Harus lebih besar daripada 7, yaitu 9. Nah, itu untuk aturan dasar dari binary search tree, yaitu semua nilai di subtree kiri harus lebih kecil dan semua nilai di subtree kanan harus lebih besar daripada simpul. Nah, jadi itulah yang membedakan antara BST, binary search tree, dengan binary tree biasa, yaitu ada aturannya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu operasi pada binary search tree ya teman-teman. Dimana insert untuk menyisipkan data nih ke dalam BST itu dilakukan pencarian ke tempat yang sesuai mengikuti aturan BST tadi teman-teman. Nah, tadi kan udah kita mengetahui ya apa itu aturan BST, yaitu terkait dengan nilai yang lebih kecil daripada lebih kecil dan lebih besar. Nah, itu nanti kita gunakan untuk di insert ini. Jadi jika ditemukan simpul kosong di mana data bisa disisipkan atau di insert sesuai urutannya, nah buat simpul baru di sana data tidak akan pernah disisipkan secara sembarangan, jadi urutannya harus tetap dijaga. Nah, untuk maksimal setiap simpul itu juga ada dua, teman-teman. Jadi misalkan di sini ada data 7, di sini 5, di sini 9 ya. Di kiri 5, di kanan 9. Nah, itu nggak boleh ada di sebelah kanannya lagi di sana. 10 misalkan. Nah, 10-nya di mana? Di sebelah kanan yang 9 tadi, buat lagi cabang baru. Nah, gitu. Jadi maksimalnya itu hanya 2 ya, teman-teman. Selanjutnya ada di operasi pada binary search tree yang kedua ada search. Nah, search ini itu untuk mencari elemen dalam BST, di mana prosesnya itu mirip dengan pada array ya, teman-teman. Jadi dimulai dari akar tuh di atas, yang paling atas. Jadi akar tuh awal mula dari semua BST. Nanti akan ada visualisasinya. Jadi bandingkan nilai yang dicari dengan nilai simpul saat ini. Jadi kita bandingkan dulu nih, yang mau kita cari misalkan di 10. Nah, tadi kan kita mulai di atas 7, ya kan?
7, 9, 10. Berarti dia ke kanan terus. Karena nilainya lebih besar daripada 7, nilainya lebih besar daripada akarnya. Kalau misalkan kita nyari 3, ya kan? Berarti kita harus ke kiri terus karena nilainya lebih kecil daripada rootnya. Nah, ini proses ini terus diulang hingga nilai ditemukan atau simpul berikutnya kosong. Jadi kalau misalkan tidak ada simpul lagi atau tidak ada nilai lagi, maka tidak ada gitu, tidak ditemukan untuk nilai yang kita cari. Itu jika kita mencari nilai yang tidak ada di BST-nya, maka dia akan terus diulang sampai hingga dia menemukan. Kalau misalkan tidak menemukan, berarti nanti simpul tidak ditemukan. Selanjutnya ada delete ya teman-teman. Jadi ini menarik banget untuk penghapusan simpul dari BST karena ini lebih kompleks. Jadi ada aturan-aturan dari BST yang harus tetap berlaku gitu setelah penghapusan. Jadi kayak ini ada 3 kasus utama, yaitu jika simpul yang akan dihapus adalah leaf, daun, yang dimana dia tidak punya anak, jadi cukup hapus simpul tersebut. Jadi cukup hapus simpul daunnya itu karena dia kan tidak punya anak gitu ya. Yang kedua, kasus kedua itu jika simpul punya anak, simpul itu dihapus dan anaknya naik menggantikan posisinya. Nah, misalkan nih simpulnya itu ada anaknya nih, misalkan anaknya 1. Nah, maka yang naik setelah simpulnya itu dihapus, anaknya yang tadi 1 naik menggantikan simpul yang dihapus. Yang kasus ketiga itu jika simpul punya 2 anak, maka simpul tersebut digantikan oleh nilai dari in order successor, yaitu nilai terkecil dari subtree kanannya. Nah, ini nanti kita akan visualisasikan. Jadi secara singkatnya itu kalau misalkan simpulnya ini punya 2 anak, kan kalau di kasus kedua tadi dia punya anak tapi cuma 1 ya. Ini punya 2 anak. Nah, nanti yang diambil itu adalah nilai yang terkecil dari subtree kanannya gitu. Kan subtree kanan itu kan ke arah kanan ya, tapi yang paling kecilnya berapa sih? Nah, gitu. Ini ada contoh visualnya. Ini ada contoh visual dari insert ya teman-teman. Ini insert, kita akan memasukkan sebuah nilai ya teman-teman. Nah, ini dia akan mencari nilai yang mencari tempat yang pas sesuai dengan aturan dari BST tersebut teman-teman. Nah, selanjutnya ada search. Search itu mulai dari root, bandingkan nilai apakah sama dengan atau tidak. Jika iya, maka ketemu. Jika tidak, lebih kecil ke kiri dan lebih besar ke kanan. Ulangi sampai ketemu. Nah, ini dia mencari angka 71 ya teman-teman. Jadi dia itu akan terus mencari dari root hingga angka 71. Nah, selanjutnya ada dari delete. Delete ini dia mulai dari root. Jadi cari node yang akan dihapus. Jika ketemu, maka cek jumlah anak. Jika tidak ada anak, langsung hapus. Nah, kalau misalkan ada 1 anak, itu ganti dengan anaknya. Dan jika ada 2 anak, itu cari in order successor atau predecessor-nya. Nah, baru ganti nilai nodenya, hapus node pengganti, dan selesai. Di sini saya menghapus angka yang sebelah sini teman-teman. Jadi dia lihat, nah ini ternyata yang di sebelah kanan lebih kecil, ternyata angka ini, maka dia yang menjadi penggantinya dari simpul tersebut. Nah, ini ada traverse, dimana ada traverse. Traverse itu apa sebenarnya? Dari bahasanya aja traverse itu kan mengelilingi ya, atau berkeliling atau berkunjung kemanapun itu. Nah, traverse itu jadi dia proses mengunjungi setiap node di dalam pohon. Biasanya untuk membaca, mencetak, atau memproses data di dalamnya. Tujuannya bisa bermacam-macam. Menampilkan isi pohon, menyalin, menghapus, atau mencari nilai. Nah, untuk yang pertama ini teman-teman ada saya memvisualisasikan yaitu in order traversal. Nah, in order traversal ini urutannya dari kiri, akar, kanan. Nah, dan untuk BST-nya ini hasilnya selalu terurut, menaik gitu. Jadi misalkan dari nilai terkecil hingga terbesar. Ini seperti dilihat, dia pertama nyari dulu nilai terkecilnya terlebih dahulu, baru dia naik ke nilai terbesar. Jadi kalau misalkan warnanya sudah orange seperti ini teman-teman, maka dia itu udah mencetak datanya. Sedangkan kalau misalkan masih belum orange, dia itu masih mencari
data yang paling terkecil baru dia cetak gitu teman-teman. Jadi urutannya itu dia selalu ke kiri dulu, baru ke akarnya, baru ke kanan ya. Nah selanjutnya ada pre-order traversal, di mana dia itu selalu langsung mencetak ya, langsung mencetak data seperti yang dilihat. Jadi dia dari akar kiri baru ke kanan. Dia itu urutannya pokoknya adalah selalu mencetak data yang dia cari pertama. Jadi dia tidak mencari data terlebih dahulu, dia langsung mencetak data dan tidak menemukan gitu. Maksudnya tidak harus mencari apakah dia itu nilai lebih kecil atau nilai lebih besar, dia langsung dicetak data. Nah selanjutnya ada post order traversal, ini menarik, dia urutannya itu kiri kanan akar. Jadi di itu urutannya dia mencari yang kiri dulu, baru ke kanan. Nah yang terakhir akar. Nah yang paling unik di post order traversal ini adalah dari dia itu mencetak data akar itu yang terakhir. Nah seperti yang dilihat teman-teman, ini dari visualisasinya, akar ini masih belum dicetak datanya karena belum berwarna oranye ya teman-teman. Nah ini dia masih mencari dia teman-teman, masih mencari nilai yang paling terkiri dulu. Nah baru setelah itu dia cari nilai yang lagi yang terkecil, baru dia naik buat mencetak ke rootnya. Nah mungkin itu aja kalau misalkan terkait dengan visualisasi dan teori dasarnya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk kita memvisualisasikan langsung di Visual Go Net ya teman-teman. Jadi kita akan ke Visual Go. Nah ini nama webnya ya teman-teman, yaitu visualgo.net, dan kita akan visualisasikan dari traverse aja teman-teman, karena tadi kurang jelas untuk traverse itu. Ini traverse, kita tinggal milih aja, bisa in order tree. Jadi in order tree, lihat, kita itu akan selalu mencari nilai terkecil dan selalu ke kiri ya. Mencari nilai terkecil, baru dia mencetak data yang terbesarnya. Dan dia urutannya dari kiri dulu ke akar, baru ke kanan. Nah ini dia mencari nilai terkecil. Terkecilnya adalah 75. Nah baru 84. Ini ke 89, langsung 92 dan 98 terakhir teman-teman. Jadi untuk di BST in order ini, itu nilainya itu dia dari terkecil hingga terbesar. Nah untuk pre-order ini menarik, langsung dicetak teman-teman, langsung dicetak datanya. Seperti yang dilihat, dia langsung mencetak data saat itu juga. Untuk pre-order langsung dicetak data saat itu juga, dia tanpa ada urutan apakah dia harus terbesar atau terkecil, cuma di itu urutannya dari akar. Ada post order. Nah untuk post order ini dia langsung mencari nilai yang paling kiri dulu dan dihabisin ke nilai yang paling kanan. Jadi dia urutannya bukan dia terkecil atau terbesar, tapi yang penting dia ke kiri, setelah itu ke kanan, baru habis, udah. Nah ini kayak gini contohnya 84, kan paling kanan, yang paling kanan 84, 75, baru dia ke 98, 92, 89, dan paling terakhir adalah 74. Nah karena post order ini uniknya adalah dia itu mencetak akarnya itu paling terakhir ya teman-teman. Nah ini untuk traverse dari visualisasinya ya teman-teman. Selanjutnya mungkin kita akan menuju ke kodenya ya teman-teman. Oke baik, selanjutnya akan kita ngebahas dari struktur pemrograman dari BST ya teman-teman. Jadi untuk pertama adalah struktur node BST sendiri, yaitu yang pertama kita bahas adalah pertama tentunya yaitu kita menggunakan struktur yaitu node. Node ini yang dimaksud adalah simpul ya teman-teman. Dan selanjutnya ada integer data. Nah kita menggunakan integer untuk variabel data ya teman-teman. Selanjutnya ada node. Ini yang maksud dari bintang ini adalah pointer ya. Ini untuk menunjuk alamatnya, yaitu node pointer left dan node pointer right. Nah ini adalah yang dimaksud adalah untuk alamat dari simpul yang kiri dan alamat yang simpul dari yang kanan. Nah selanjutnya ada simpul untuk nilainya. Nah kita integer untuk variable value, di mana data itu sama dengan dari nilai, dan left sama dengan null pointer dan right sama dengan null pointer. Yang dimaksud dari null pointer adalah ketika BST ini
itu berada pada simpul kosong, yaitu tidak ada simpul. Nah, selanjutnya kita masuk ke operasi pada binary search tree, yaitu yang pertama ada insert. Nah, untuk di insert sendiri kita tentunya menggunakan pointer juga. Untuk pertama adalah node pointer insert, node pointer load, integer value. Nah, ini untuk kepalanya atau bagiannya, yaitu untuk menunjukkan simpul alamat dari insert, dan dimana nanti simbolnya ini yang pertama ke akar dulu, yaitu root, dan integer value untuk kita mencari mencari nilainya. Nah, selanjutnya adalah if root sama dengan null pointer, dimana jika rootnya ini masih BST kosong, maka akan kembali dan membuat sebuah node atau simpul baru yang sesuai dengan value yang dimasukkan oleh user. Nah, yang kedua ada if value kurang dari root, maka data. Nah, ini maksudnya adalah jika rootnya karena value-nya ini kurang dari root, ya kan, maka rootnya ini selanjutnya dari root, selanjutnya adalah ke left atau ke kiri. Nah, kita tinggal melihat simbolnya, kalau kurang dari maka dia ke kiri, kalau lebih dari maka dia ke kanan. Nah, karena dia ini kita di left, ke kiri, nah maka dia akan insert itu rootnya dari root itu ke left dengan nilai value-nya berapa yang dimasukin dari user. Jadi nanti disisipkan untuk rootnya ini dari root ke kiri jika nilainya itu lebih kecil daripada root. Jadi dia itu melihat dulu nilainya itu apakah lebih kecil atau lebih besar. Nah, untuk else if, nah ini untuk value-nya ini nilainya lebih besar daripada root. Nah, maka dari root ini dia akan ke kanan dan akan menyisipkan value atau nilai ke kanan, ke root dari kanan. Nah, jika ada yang sama nih, misalkan udah ada 71 di BST kita. Nah, kita memasukkan angka 71 lagi. Nah, itu maka tidak disisipkan atau tidak ada frekuensi. Maka dia akan balik lagi ke root. Nah, selanjutnya ada in order traversal, yaitu hasil terurut. Nah, untuk void in order atau bagian dari in ordernya ini, pertama adalah pointer, dia menuju alamatnya itu nodenya ini ke rootnya. Nah, jika rootnya ini tidak sama dengan kekosongan, atau dia kan nggak kosong nih rootnya, alias dia udah ada simpulnya, simpul atau cabang-cabangnya di bawahnya. Nah, itu in order, dia itu ke kiri ya teman-teman, dimulai dari kiri, baru dia nanti mencetak datanya. Kalau udah di paling kiri atau nilai terkecilnya, baru setelah dia udah mencetak data di cout root data ini, maka dia akan mencetak data yang ke bagian kanan ya teman-teman. Jadi dia urutannya kiri baru kanan gitu loh. Kiri akar kanan. Tapi dia itu ngambil nilai terkecil terlebih dahulu. Nah, ini cari nilai minimum. Jadi digunakan dalam remove nih. Kita ingin mencari nilai minimum. Jadi kita pertama pakai node pointer find min. Kalau misalkan kita pengen maksimum juga bisa. Find min. Nah, ini simpulnya ini menuju ke akarnya terlebih dahulu di awal ya tentunya. Nah, itu ketika atau while rootnya itu ke kiri left dan tidak sama dengan null pointer alias sudah ada. Null pointer itu kan tadi kan kekosongan. Kalau misalkan tidak sama dengan berarti udah ada dari node BST-nya. Nah, maka itu root sama dengan dia akan ke kiri dan akan mengulangi terus sampai dia mencari nilai minimum. Nah, jika sudah, maka dia akan balik ke root atasnya. Jadi untuk find minimum ini dia akan selalu mencari ke sebelah kiri, karena kan tentunya tadi aturan BST tadi itu nilai yang paling kiri adalah nilai yang paling terkecil. Kalau misalkan kita nyari nilai minimum, tentunya kita akan pergi ke kiri. Nah, kalau misalkan find max gitu, maksimum, ini programnya sama, cuman yang membedakan adalah untuk kita deklarasikannya ini jadi menjadi find max, dan selanjutnya rootnya itu tentunya akan ke sebelah kanan, benar teman-teman. Jadi ke right gitu. Nah, kalau dia ke right, karena kan nilai aturan dasarnya tadi kan nilai terbesar, nah maka dia akan ke kanan. Selanjutnya kita akan remove nih nodenya atau simpulnya dari binary search tree. Nah,
tentunya kita akan not pointer remove. Kita tentunya akan not pointer karena kita akan menunjuk alamat dari simpulnya itu. Remove menghapus ya berarti ya. Nah, kita deklarasikan dulu terlebih dahulu ya rootnya, akarnya, dan juga nilai dari node-nya, yaitu integer value. Nah, jika rootnya itu kosongan, maka dia akan kembali ke awal. Selanjutnya ada jika value kurang dari root, ya, kurang dari root. Nah, berarti root itu akan ke kiri. Nah, jika nilai yang ingin dihapus atau node yang ingin dihapus oleh user itu adalah nilai yang kecil, maka dia akan ke sebelah kiri. Nah, ini maka remove root sebelah kiri sesuai dengan value-nya. Nah, yang lainnya jika value lebih besar daripada root, maka dari akar dia akan ke kanan karena kan nilai yang terbesar tadi ya, baru remove. Nah, jika node ditemukan, ya kan, ini maka root left sama dengan null pointer, di mana itu dia dari root ke sebelah kiri itu udah kosong, maka root dari sebelah kiri udah kosong, maka dia akan menyimpan yaitu not pointer temp dan root menuju ke kanan. Nah, baru habis itu delete root dan kembali lagi ke penyimpanan tadi. Nah, jika rootnya ini ke kanan dan tidak ada, maka not pointer tempnya ini, temporary-nya ini akan ke sebelah kanan. Rootnya dari root sebelah kanan dan baru di delete atau dihapus rootnya. Baru kembali lagi ke penyimpanan awal. Nah, hal yang lainnya ini lagi jika dua anak ganti dengan node terkecil di kanan. Nah, maka kita akan menggunakan find minimum yang tadi, teman-teman. Dimana yang sudah not pointer temp ini alias sudah kita alamat simpul yang udah kita simpan yang tadi akan mencari nilai minimum. Nah, dia akan mencari nilai minimum dari sebelah kanan, nilai terkecil dari sebelah kanan, yaitu maka dari root itu dia ke right, ke kanan. Kenapa harus ke kanan? Karena ini in order ya teman-teman. Ini in order successor ya teman-teman. Jadi dia nyari nilai simpul terkecil di sebelah kanan. Nah, ini root untuk penyimpanan data tadi. Nah, ini ke kanan, baru dia remove yang tadi nilai terkecil yang ke kanan, baru kembali lagi dia ke akar. Nah, ini jika kita misalkan udah masukkan dari value-nya itu segini alias 50, 30, 70, 20, 40, 60, 80 dan kita ingin mencari in order traversalnya, maka kita akan pertama adalah kita kan udah mau masukin value-nya tadi, nilai yang akan buat kita masukkan. Yang selanjutnya ada kita akan looping di sini integer values. Nah, jadi root insert root values teman-teman. Nah, nanti ada dia mencetak itu in order traversalnya berapa. Nah, in order traversalnya akan outputnya akan 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Jadi nilai terkecil hingga nilai terbesar. Dan dia mengalami ascending. Ini kita mencarian. Jadi kita ingin mencari nilai 40, maka kita menggunakan ini ya, jika if else. Nah, itu kita mencari nih search root cari. Nah, kalau misalkan datanya atau udah ditemukan, maka dia akan mencetak data yang ditemukan. Untuk penghapusan itu dari akar itu remove, misalkan remove rootnya itu 30. Nah, nanti dia akan menghapus 30 dari order tadi, teman-teman. Nah, mungkin sekian saja teman-teman dari penjelasan singkat saya mengenai BST. Jika ada yang ingin menanyakan lebih lanjut, boleh ditanyakan di kolom komentar. Mungkin segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.